Selamat sore, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita yang boleh ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita mau bersyukur untuk kesempatan kita boleh ada di tempat ini, untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki kesehatan untuk kami boleh ada untuk melayani Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya setiap anugerah-Mu, setiap pemberian-Mu Tuhan, kami tidak lupa untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, Kau sendiri memuaskan hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan pribadi-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Biar kami boleh menikmati Tuhan pribadi-Mu di tempat ini. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih luas lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Bawa hati kita katakan. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Tak usah aku takut, tak usah aku bimbang, ada Tuhan yang serta kita. Mari katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, korban syukur-Mu. Bahkan ketika jiwamu tidak ingin menyembah, mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat pengharapanmu. Kita mau katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala bangsa. Sebab Engkaulah, katakan, sebab
deserve the glory. Yes, you are. Katakan, you are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and 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 night and day, let incense arise. You are worthy of it all. Mari katakan, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Jesus, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are Lord. For from you are all things, and to you are all things. Mari katakan bersama. You deserve the glory. Yes, you are Lord. Ya Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, pengagungan kami yang terbaik Tuhan. Raja di atas segala raja yang akan datang. Yes Lord, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh ada di tempat ini, di dalam kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan sukacita yang baru karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorak-sorai katakan, amin, haleluya. Kita tahu ada Tuhan yang berperang bagi kita.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari
bersuka cita pada malam hari ini. Amin. Saya belajar pada minggu ini adalah satu yang jadi rema, yaitu ketika kita lagi males, artinya dalam arti kalau jiwa kita itu pengennya gak pengen nyembah, gak pengen nari, gak pengen apa. Namun justru kita mau paksakan diri kita untuk melakukan hal itu. Amin. Jadi karena apa? Karena perasaan itu hanya sementara. Namun iman itu yang akan membuat kita punya kekuatan yang baru. Amin. Kalau hari ini kita ngerasa sedih, kita ngerasa galau, terus pengennya sih di rumah aja, justru datang ibadah. Amin. Kalau kamu sedang ngerasa gak enak, justru kamu harus datang ibadah. Kita harus datang ibadah dan kita harus muji nyembah Tuhan dengan lebih semangat lagi. Amin. Karena iman yang membuat kita bisa punya kekuatan yang lebih lagi. Perasaan kalah sama iman kita. Amin. Perasaan hanya sementara, namun iman itu yang buat kita naik lebih tinggi. Katakan amin. Amin. Mau naik lebih tinggi bersama Tuhan. Amin. Mari kita mau puji Dia. Hormat
kerja keagungan di tengah-tengah kita. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Yes, you are Lord. Benar Tuhan, hanya kehadiran-Mu saja Tuhan, itu yang memuaskan hidup kami, itu yang membuat kami bisa merasakan damai sejahtera, sukacita, dan merasakan kekuatan yang baru Tuhan. Yes Lord. Mari kita mau angkat hati kita, angkat iman kita. Kita mau berseru di hadapan Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, meski aku tidak melihat, I walk by faith, not by sight. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat suara, katakan.
katakan sekali lagi, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi, hatiku percaya, hatiku percaya. Pegang dada saudara dan katakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu di tengah-tengah masa-masa seperti ini, Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, biar lagu ini tidak sekedar ucapan bibir kami, Tuhan. Tidak sekedar hanya lip service, Tuhan. Tapi biar lagu yang kami barusan nyanyikan itu keluar sungguh dari hati kami yang paling dalam. Di tengah-tengah masa seperti ini, di mana kami mungkin merasa tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu, tidak melihat pertolongan-Mu, Tuhan. Tapi kami mau memutuskan dan berkata kepadamu bahwa kami tetap mau percaya kepadamu, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang setia kepada setiap janji firman-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah berbohong. Engkau bukan manusia yang berbohong, tapi Engkau Tuhan yang setia kepada firman-Mu. Apa yang Engkau sudah firman-Mu kan Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Kau kehendaki di dunia ini dan bagi hidup setiap kami anak-anak-Mu. Berkati hati kami malam hari ini Tuhan, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Kau hadir tengah-tengah kami, mengajar setiap kami, membuka pikiran pengertian kami, membuka telinga rohani kami, dan menjadikan hati tanah hidup kami sebagai tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu itu ditaburkan, tidak dicuri oleh burung-burung, oleh iblis-iblis, tapi jatuh di tanah yang subur, tidak juga jatuh di tanah yang berbatu-batu atau bersemak duri, karena kekhawatiran yang ada di dunia ini, tapi sungguh jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah, berkembang, bertumbuh, menghasilkan buah 30, 60, sampai 100 kali ganda. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati hati kami, dan malaikat-malaikatmu melindungi tempat ini, melakukan kehendak melayani setiap kami, menjauhkan kami dari semua yang jahat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Ya, puji Tuhan boleh melayani di tempat ini, boleh diberi kesempatan untuk kembali ke tempat ini. Saya pernah ke tempat ini mungkin beberapa tahun yang lalu, saudara. Rasanya hari Kamis juga ya Pak. Saya lupa persisnya. Kalau istri saya beberapa minggu yang lalu melayani tempat ini dalam kebaktian pagi dan sore, saudara. Ya, malam hari ini saya ingin kita belajar dari satu kisah atau cerita di dalam Alkitab yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Ya, kisahnya di mana? Di Yohanes 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Saya percaya ini kisah yang semua kita sudah hafal. Kalau saudara mungkin ikut sekolah minggu dari masa kecil, masa anak-anak, rasanya ini pernah diceritakan oleh guru sekolah minggu saudara.
Dan cerita ini mengandung pelajaran yang sangat banyak buat hidup kita. Ya, ini saya sudah pernah khotbahkan, tapi ketika saya belajar membaca ini lagi, saya diberi pengertian yang baru. Bahkan dalam perjalanan ke tempat ini, saya tadi datang dengan sopir, saudara. Saya sambil perjalanan saya baca lagi, Tuhan mencelikkan ada hal-hal yang baru yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, saudara. Jadi firman Tuhan itu begitu kaya. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal dunia di Amerika, Pak Petrus Agung, waktu itu sempat ikut seminarnya beberapa hari. Beliau bercerita, Pak Agung bercerita, hamba Tuhan ini, mungkin saudara pernah dengar namanya Kenneth Hagin. Dia beberapa hari seminar cuma ngambil satu ayat saja. Dan ketika berkhotbah dalam hari yang berbeda, dalam sesi yang berbeda, bisa menjelaskan sesuatu yang berbeda. Cuman dari satu ayat, bayangkan. Jadi firman Tuhan itu begitu kaya. Saya juga pernah mendengarkan khotbah tentang anak yang bungsu, ya, saudara pasti tahu anak yang sulung dan bungsu. Itu beberapa hamba Tuhan selalu tidak sama. Ya mungkin ada satu dua hal yang mirip, tapi hamba-hamba Tuhan ini bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Itu Tuhan, saudara. Karena firman itu dan pribadi Tuhan itu begitu kaya dan luas. Tidak pernah habis-habisnya kita selidiki, kita pelajari, kita kenali, saudara. Karena itu kita perlu belajar kenal pribadi Tuhan. Perlu belajar kenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan ini. Lebih-lebih dalam masa seperti ini. Siapa yang jadi harapan kita? Apa yang jadi harapan kita? Banyak orang-orang yang hebat, bahkan konglomerat dan orang-orang yang menghasilkan mungkin miliaran rupiah, bahkan triliunan, itu hari ini sedang kolaps. Saya baca dari seorang anak Tuhan juga posting di grup, WA grup, saudara. Dia mendapatkan data bahwa banyak merek-merek yang terkenal hari ini mulai bangkrut, saudara. Karena apa? Dalam masa seperti ini, siapa yang mau belanja barang-barang merek, saudara? Untuk hidup aja buat sebagian orang, khususnya di Indonesia, masih susah. Lebih-lebih dalam masa seperti ini. Orang masih bergumul dengan kehidupan mereka. Buat mereka bisa makan dalam masa-masa seperti ini sudah bersyukur sekali. Karena itu gereja kami, anak-anak muda juga di tempat kami bergerak terus. Masa-masa seperti ini tidak pernah menghentikan kami untuk diam. Justru masa-masa seperti inilah saat yang paling baik untuk kita ini menjangkau jiwa. Karena apa, saudara? Dalam masa-masa seperti ini, justru orang-orang itu, bahkan yang terutama yang tidak kenal Tuhan, itu terbuka lebar. Karena apa? Karena tekanan hidup dan masa yang tidak menentu seperti ini. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, di PHK, penghasilnya turun, semua boleh dikata rata mengalami. Tapi di tengah-tengah masa seperti ini, saya melihat Tuhan tetap luar biasa. Tuhan yang membuat keajaiban dan mujizat. Saya dengar akan kesaksian-kesaksian demi kesaksian, baik dari jemaat di gereja kami maupun dari teman-teman yang lain. Bagaimana Tuhan menolong mereka dengan caranya. Luar biasa, saudara. Seorang anak Tuhan yang di gereja kami, seorang ibu-ibu nih, saya barusan dengar videonya, dia kesaksian di gereja kemudian ditayangkan di YouTube, kira-kira 1 minggu yang lalu. Dia bercerita, ini ibu rumah tangga biasa. Nah, suaminya punya tempat usaha di Semarang, saudara. Dan ketika masa-masa seperti ini, pendapatan suaminya drop. Awal tahun sebetulnya Tuhan sudah menyuruh dia, udah ngomongin dia, buka toko sepeda. Dia tidak nurut karena pikirnya, wong ini tempatnya masih dipakai usaha suaminya. Dia tidak mau, saudara. Nanti aja. Ditunda sampai kira-kira bulan Mei. Dan kemudian bulan Mei Tuhan ngomong lagi. Akhirnya dia buka, saudara. Sudah terlambat kan? Sudah kira-kira hampir setengah tahun dari apa yang Tuhan mau di bulan Januari. Dan dia bersaksi dan bercerita. Bagaimana Tuhan memberkati dia, saudara. Dari awalnya memang tidak langsung banyak pembeli.
Tapi kemudian dalam minggu-minggu seterusnya sampai hari ini ada banyak pembeli, saudara. Ya, karena apa? Sebagian orang berolahraganya bersepeda, saudara. Saya pernah lihat lewat di jalan di kota Semarang, saya lihat setoko sepeda, ada beberapa keluarga yang datang ke tempat itu. Untuk apa? Beli sepeda. Dan kalau sudah beli sepeda, tidak mungkin cuma bapaknya atau ibunya saja. Tapi pasti anaknya dibelikan. Paling tidak beli 3, 4, saudara. Nah itu baru satu keluarga. Padahal banyak keluarga yang hari ini bersepedaan, saudara. Bahkan teman kami dari Cirebon datang ke Semarang. Sepedanya dikirimkan pakai apa? Kereta api, saudara. Dia naik mobil, kemudian dia ambil, dia jalan-jalan naik sepeda di kota Semarang. Sampai seperti ini, saudara. Mungkin dulu sebelum masa-masa pandemi ini tidak pernah dia lakukan. Tapi hari ini terjadi seperti itu, saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah hilang iman kita. Lagu tadi berkata, meskipun kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tidak merasa bahwa Tuhan itu sepertinya bekerja, dia tetap bekerja. Tetap Tuhan itu bekerja, Tuhan itu tidak pernah nganggur. Percayalah, Tuhan tidak pernah tutup mata dengan keadaan kita dan keadaan dunia ini. Tidak pernah. Hanya seringkali kita belum menemukan pertolongan Tuhan dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari kisah Lazarus yang dibangkit. Ada begitu banyak pelajaran, tapi saya mau sampaikan beberapa hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita mau lihat dulu ayat yang pertama. Saya tidak akan baca semua, saya akan loncat-loncat. Nanti saudara bisa baca ulang akan kisah ini, kisah yang luar biasa. Judulnya Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Di Yohanes 11 ya. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, ini kisah ini dimulai dengan ada orang yang sakit namanya Lazarus. Dan memang Tuhan seringkali mampir di rumah mereka. Kalau saudara baca di kitab Injil yang lain, kita tahu pernah terjadi ketika Tuhan Yesus mampir, Marta sibuk masak, mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu Tuhan Yesus. Sedangkan Maria duduk, dia ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ya, itu salah satu kisah yang ada di Alkitab yang dicatat tentang Tuhan Yesus mampir di rumah mereka. Jadi ini sepertinya tempat yang favorit buat Tuhan Yesus untuk mampir kalau dia pelayanan. Dan dikatakan memang Tuhan itu mengasihi mereka semua. Maria dikatakan di ayat 2, ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, saudara. Kenapa ayat ini ditulis, saudara? Ketika dalam perjalanan ke tempat ini, ketika saya baca, tiba-tiba Tuhan mencelikkan mata saya. Lihat, apa yang pernah dikerjakan oleh Maria, saudara, tidak pernah dilupakan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Dicatat di ayat yang kedua ini dari Yohanes 11. Dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan Yesus. Setiap hal yang kita lakukan buat Tuhan, sekecil apapun, itu dicatat oleh Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mendapat penglihatan ketika mereka dibawa ke surga. Mereka melihat ada banyak buku. Dan salah satu bukunya adalah buku yang mencatat kehidupan kita pribadi. Saudara. Di situ dicatat akan kisah hidup kita dari lahir sampai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Masalahnya dalam hidup kita seringkali kita tidak menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup sebagaimana ya orang biasa. Ya sudah, ya kebaktian minggu, mungkin pelayan-pelayan. Tapi kita sebelumnya tidak pernah masuk dalam rencana Tuhan. Kita bahkan seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita apa. Nah itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi poin yang pertama kita perlu perhatikan. Apapun yang kita pernah lakukan buat Tuhan, sekecil apapun, selalu dicatat di surga. Karena Tuhan punya, di kitab Maliaki pasal yang terakhir ada. Bahkan ditulis itu kitab peringatan. Untuk menulis apa yang dikatakan oleh orang-orang yang percaya, satu dengan yang lain. Tentu hati-hati dengan omongan kita. Dicatat saudara. Nah ini ada P Alef ini. Ya, kalau sudah mungkin dengar ada hamba Tuhan
mengajar tentang P-Alef itu salah satunya tentang kuasa di dalam mulut dan perkataan kita. Amsal sendiri di dalam pasal 18 ayat 21 kalau tidak salah berkata, hidup dan mati ada di lidah kita. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak pernah Tuhan lewatkan. Dan tentu saja dia lihat di dalam hati kita yang paling dalam. Karena itu setiap kali ada kesempatan buat setiap kita, berbuatlah baik. Entah itu mungkin buat hamba Tuhan, mendoakan, mungkin hanya mendoakan saudara. Tapi mendoakan hamba Tuhan, pemimpin gereja itu penting. Mendoakan orang-orang di pemerintahan itu penting. Dan ada orang-orang yang memang mendapat tugas seperti itu. Dan itu tidak berarti derajatnya lebih rendah daripada hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar. Bahkan banyak mereka yang sebetulnya mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Tuhan. Mendapatkan upah yang besar, bahkan lebih besar. Saudara. Karena mereka menjadi pendukung dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian kita akan lihat pasal yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada, saudara. Ini Tuhan Yesus, saudara. Kita ini perlu kenal pribadi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah dipaksa, ditekan dengan kebutuhan kita. Ya. Mereka mengirim kabar Lazarus yang engkau kasih sakit. Kalau kita nih, papa mama saya sudah di surga semua, tinggal papi mertua saya. Kalau ada orang yang saya kasih mengalami sesuatu yang tidak enak, pasti saya secara manusia akan cepat-cepat datang. Atau mungkin saudara atau yang lain, kakak, atau orang yang dekat dengan kita. Tiba-tiba dia sakit, pasti kita akan cepat datang untuk tengok keadaannya. Itu normal kan? Tidak ada orang yang diberitahu, oh istrimu sakit, oh ya biarlah, tidak apa-apa, nanti aja tunggu 3 hari. Tidak mungkin saudara. Tapi yang aneh dalam ayat ini dikatakan ketika Tuhan Yesus mendengar kabar Lazarus sedang sakit dan ditambahi ini orang yang kau kasih. Dan memang Tuhan Yesus mengasihi mereka semua saudara, termasuk Lazarus. Ayat ini ditulis, pasal ini ditulis, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Artinya di dalam tanda petik nih, sepertinya Tuhan itu tidak peduli, betul enggak? Tapi itulah Tuhan. Tuhan itu bukannya tidak peduli, saudara. Tapi dia punya cara, dia punya waktu, dan dia punya segalanya yang menurut kehendaknya. Tidak bisa menurut kehendak kita dan waktu kita. Ini yang berat buat manusia. Karena ketika kita dalam masalah, kita ini pengen Tuhan cepet tolong toh sekarang, besok ditagih ini misalnya. Saudara yang bisnis, ada misalnya tagihan hutang yang jatuh tempo, harus bayar besok. Saudara pas bilang Tuhan tolong besok, Tuhan malam ini tolong kirimkan uangnya. Itu manusiawi kita. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kita bisa lihat dalam cerita-cerita di Alkitab. Bahkan dalam cerita banyak orang yang menyaksikan keajaiban dan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah kita bisa paksa menurut kehendak kita dan menurut keinginan kita. Tidak pernah. Dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang sempurna dan dia tahu segala sesuatunya. Yang perlu kita lakukan apa? Tadi lagu tadi berkata, hatiku percaya. Nanti kita akan lihat.
bahwa salah satu kunci dalam hidup kita, namanya saja orang percaya. Tapi kebanyakan dari kita orang percaya yang tidak percaya. Saudara. Nah, nama saya, ya mungkin ada yang belum kenal, nama saya Thomas nih, saudara. Nama ini pemberian ayah saya, sebetulnya kenang-kenangan. Kenang-kenangan apa? Bapak saya pernah mengalami beberapa kejadian yang supranatural dengan Tuhan, pernah dengar Tuhan bicara secara jelas sehingga bisa ditangkap dengan telinganya, tapi tetap tidak percaya. Saudara. Ketika saya mau lahir, saya diberi nama Thomas. Ini sebagai kenang-kenangan. Dan papi mertua saya tidak kebetulan namanya juga Thomas. Saudara. Jadi di rumah ada 2 Thomas. Istri saya kalau manggil, ya bukan nama sih ya. Kalau orang lain cari Thomas, harus tahu Thomas senior atau junior, supaya tidak salah. Saudara. Nah, percaya itu seringkali tidak mudah. Lebih-lebih kalau Tuhan itu sepertinya tidak bekerja seperti yang kita mau dan kita inginkan. Yang pertama, Tuhan tuh punya waktu tersendiri buat dia menolong kita. Dan dia tahu persis apa yang dia mau kerjakan. Termasuk dalam kisah Lazarus. Ya buat kita enak, karena kita sudah tahu akhir dari cerita ini sudah tertulis, dia dibangkitkan. Tapi kalau saudara yang ngalami misalnya, salah satu dari kita ngalami seperti Maria dan Marta. Diberi Tuhan Yesus, ini tolong Lazarus sakit, datang dan sembuhkan. Tumpangi tangan, sembuhkanlah. Tuhan diem, santai, sengaja. Dikatakan tuh ayatnya, sengaja. Kalau bahasa Jawanya jarak, saudara. Artinya dia dengan begitu, memang maunya begitu, saudara. Karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Jadi yang pertama kita harus belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Dan itu memang tidak mudah. Saudara. Di Alkitab ada contoh, siapa? Abraham. Contoh yang paling gamblang adalah Abraham. Abraham diberi janji oleh Tuhan, Abraham Sarah diberi janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak. Dan dari anak ini dinamakan anak perjanjian. Tapi setelah ditunggu belasan tahun, tidak muncul anaknya. Apalagi Sarah makin tua dan secara manusia sudah mati. Kalau bahasa di kitab Ibrani pasal yang ke-11, mati haid. Sudah tidak mungkin secara manusia mempunyai anak lagi. Jadi Sarah ini kemudian beride, kreatif saudara. Tapi kreatifnya bukan dari Tuhan, kreatif ide manusia. Dia berkata kepada Abraham, ini aku punya hamba namanya Hagar. Sudah kamu gampangnya berhubungan dengan dia, dan nanti kan dia hamil. Kalau dia hamil, anak itu bisa jadi ahli waris kita. Memang zaman dulu, anak dari hamba, atau istilahnya gundik ya, itu bisa jadi ahli waris dalam satu keluarga. Memang ada aturan seperti itu dalam budaya zaman itu, saudara. Jadi sebetulnya dalam satu sisi ini secara manusia, ide Sarah sebenarnya tidak salah. Tapi masalahnya adalah dia tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dan kita tahu lahir Ismail. Tapi Tuhan berkata, bukan Ismail yang akan jadi ahli warismu. Yang disebut anak perjanjian bukan Ismail. Anak nanti yang lahir dari rahim Sarah. Dan memang benar setelah ditunggu, kemudian lahirlah Ishak. Dan menurut para ahli teologi kita tahu Ismail ini menurunkan bangsa-bangsa di Timur Tengah. Diberkati enggak? Diberkati karena sama-sama anak Abraham. Dan anak Ishak kemudian lahirlah dari situ kemudian Yakub dan lahirlah bangsa Israel hari ini. Ini bangsa perjanjian bagaimanapun. Hari ini atau sudah puluhan tahun yang lalu banyak bangsa-bangsa lain yang mencoba menghancurkan bangsa Israel. Diserang oleh berbagai bangsa. Tidak pernah ada yang bisa menghancurkan bangsa yang kecil ini. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang melindungi. Bagaimanapun, saudara, ada perjanjian kekal antara Abraham, Ishak, Yakub, Israel dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi meskipun mereka hari ini banyak yang belum kenal Tuhan atau belum kenal Mesias, mereka masih tunggu. Bahkan nanti di tahun-tahun kemudian akan dibangun bait Allah yang ketiga.
Ya itu disitulah nanti akan muncul antikris saudara kalau kita belajar akan akhir zaman. Ini kita sudah masuk pada ujung, akhir dari akhir zaman. Saudara. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri, hidup kita dengan baik. Jangan main-main lagi dengan hidup kita. Saudara. Saya berdoa dan berharap dengan semua yang terjadi ini membuat kita sadar dan bangun. Untuk kita ini hidup sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Jangan main-main dengan pelayanan kita, jangan main-main dengan hidup kita, dengan Tuhan. Oh masih jauh Tuhan Yesus datang, enggak. Banyak nubuatan dan saya pribadi percaya, tidak akan lama lagi. Ini hanya istilahnya apa ya, kalau film itu preview saja apa yang terjadi. Kalau dalam masa seperti ini kita tidak serius, bahaya kita. Ya. Ini bukan perkataan saya, nubuatan saya, ini Alkitab saudara. Dan hamba-hamba Tuhan banyak yang sudah meneguhkannya. Akan terjadi hal-hal yang lebih buruk dari ini. Kita siap atau tidak siap? Harus siap saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mempercayai diri. Dengan baca firman, nyembah Tuhan. Berdoa, kalau perlu berpuasa saudara. Untuk menguatkan hidup kita secara rohani. Karena untuk masa seperti ini aja, saya tahu banyak orang Kristen yang ketakutan, bahkan mungkin imannya gugur, dan sebagainya, saudara. Itulah yang dikehendaki setan lewat semua yang ada. Untuk membuat kita ketakutan dan hidup dalam teror. Tapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kita hidup karena iman dan percaya. Bagaimanapun Tuhan punya cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Selalu ada Goshen, saudara. Ingat ya, ketika bangsa Mesir kena tulah, bangsa Israel tetap aman, saudara. Tetap dipelihara. Selalu ada namanya Goshen, perlindungan Tuhan. Buat orang-orang yang percaya, buat orang-orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita balik ke kisah Lazarus. Jadi yang pertama, waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Kita harus belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Ibrani 6 ayat 12 dikatakan, kitab Ibrani 6 ayat 12, saudara. Dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi yang diperlukan apa? Iman dan kesabaran. Tidak cukup hanya iman, tapi kesabaran. Dua hal ini perlu ada dalam hidup kita untuk kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti Daud. Daud ini sebetulnya diurapi jadi raja waktu Raja Saul masih duduk di tahtanya. Dan dia punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh Saul. Dan kalau dia menggunakan kesempatan itu, Saul dibunuh, yang naik jadi raja siapa? Pasti dia. Tapi dia tidak pernah mau menggunakan tangannya dan caranya dan waktunya untuk membuat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ini salah satu orang yang tahu bagaimana berjalan dalam waktu Tuhan. Dia punya kesempatan secara manusia. Lebih-lebih dia tidak bersalah, bahkan dijadikan menantunya Raja Saul, dia diburu-buru, dibunuh karena dianggap saingannya. Jadi sebetulnya kalau dia membunuh Raja Saul tidak ada salahnya, saudara. Tapi dia tidak pernah mau. Dia berkata, aku menghormati Raja Saul. Meskipun dia sudah ditinggalkan Tuhan, tapi pengurapan Tuhan itu masih ada, saudara. Dia tunggu sampai Tuhan semua, waktu Tuhan yang membuat semua yang dia firmankan dalam hidup Daud terjadi, saudara. Ini salah satu orang yang punya iman dan kesabaran. Meskipun dia bisa menggunakan caranya dan waktunya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah cara Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam beberapa ayat di awal, Maria dan Marta ingin Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus. Itu caranya, mereka berpikir ini sakit, ya pasti Tuhan menyembuhkan. Tapi ternyata tidak, saudara.
Tuhan menunggu 2 hari. Sampai apa? Lazarus meninggal, saudara. Bayangkan. Jadi ini cara Tuhan membuat mujizat. Cara Tuhan membuat mujizat dalam cerita ini bukan menyembuhkan. Meskipun dalam kitab Injil yang lain diceritakan bagaimana orang-orang minta pertolongan ketika ada keluarga yang sakit atau temannya yang sakit, Tuhan selalu datang, kadang mengucapkan firman dan terjadi kesembuhan. Tapi dalam kasus Lazarus ini beda, saudara. Maria Marta inginnya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan, tapi ternyata Tuhan tidak. Ini hal yang kedua yang kita perlu tahu. Waktu Tuhan adalah waktu yang tersendiri, tapi juga cara Tuhan adalah cara yang tersendiri. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan cara kita. Jangan pernah membatasi Tuhan dalam menolong kita. Tuhan, kadang kita ini sebagai manusia, termasuk saya, kadang saya mikir, Tuhan caranya menolong saya gimana ya, tolong ini gimana ya. Saya kadang memikirkan sendiri saya, oh mungkin Tuhan begini ya begini. Tapi kenyataannya selalu di luar dugaan saya. Selalu di luar dugaannya. Tuhan itu tidak pernah terprediksi. Dan Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Kita tahu ketika Tuhan Yesus ditagih pajak, dia cuma berkata kepada Petrus, Petrus mancingkan. Ikan pertama yang kamu pancing itu ada uangnya. Uang koinnya, bayarkan untuk kamu dan aku. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan mereka lapar, Tuhan Yesus cuman tanya, apa yang ada padamu? Ada anak kecil yang punya 2 roti 5 ikan. Dia bawa kepada Tuhan Yesus, dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dibagi. Tidak habis, bahkan sisa 12 bakul. Tapi kalau kita baca cerita perjanjian lama, salah satu kisah tentang janda Nabi di 2 Raja-Raja, Tuhan caranya menolong berbeda. Dia berkata, apa yang ada padamu? Kita tahu ini ada seorang janda Nabi, punya utang, anaknya mau diambil jadi budak. Saudara. Dan kemudian datang ke Nabi Elisa. Apa yang harus dia lakukan? Dan Elisa berkata, Elisa tidak melakukan mujizat seperti yang lain. Saudara. Dia cuma berkata, apa yang ada padamu? Oh ada minyak sebuli-buli, botol kecil. Kemudian pinjam tuh gentong, bejana yang banyak, jangan terlalu sedikit, dia berkata. Dan tuangkan itu. Secara manusia tidak mungkin. Dan Tuhan menolong dengan apa yang ada pada janda ini, saudara. Tidak di luar rumah, tapi barang yang ada di dalam rumah janda ini. Dan saya mendengar kesaksian bagaimana ada ibu rumah tangga, seorang anak Tuhan, ibu, mamah juga, emak, karena sudah punya cucu, saudara. Dia pelayanan dan dia setia, seorang pendoa juga. Dia cerita bagaimana dia dulu memang bantu mamahnya masak-masakan tertentu, kekian atau apa ya. Dan dia berkata ketika masa pandemi ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu kan pernah diberi resep oleh mamahmu. Dan ketika dia buat, saudara, ditawarkan termasuk saya beli untuk bantu dan berkati dia. Dia tawarkan juga laku, saudara. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan ini bisnisku begini, ini begini Tuhan. Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Mungkin saudara punya keahlian masak, resep tertentu dari orang tua, atau saudara pernah belajar, punya keahlian tertentu. Gunakan itu. Mulai berdoa, minta pimpinan Tuhan, mulai berjalan dengan iman. Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita untuk memberkati kita. Ada seorang ibu gembala, saudara kami, saudara. Ini memang sedang masak, dan masa-masa pandemi ini, dia kemudian mulai posting, masa ini, dan laris, saudara. Dan itu bisa jadi berkat bagi keluarganya, di tengah-tengah masa seperti ini. Jadi apapun yang ada pada kita, bisa Tuhan gunakan untuk memberkati kita. Jadi jangan seringkali kita sebagai orang Kristen, pengennya cara yang spektakuler, saudara. Loh, Tuhan bisa membuat cara yang spektakuler seperti berjalan di atas air, 5 roti 2 ikan, tadi kebalik ya, 2 roti 5 ikan, 5 roti 2 ikan.
Atau 2 roti 5 ikan? Enggak, 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ya. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran kita, dengan cara kita. Karena Dia kuasanya jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kemudian hal yang ketiga. Kita sudah tahu ini Tuhan sengaja ditinggal tempat itu biar Lazarusnya mati. Gampangnya gitu, saudara. Kita akan lihat hal yang ketiga, ini tentang sikap Maria dan Marta. Nah, kita harus belajar bahwa Tuhan tuh melihat hati, saudara. Selalu melihat sikap hati, melihat kita. Itu yang seringkali membedakan antara satu orang Kristen dan orang Kristen yang lain, hamba Tuhan ini dan hamba Tuhan itu. Karena seringkali ada hal-hal yang tidak terlihat, yang dilihat oleh Tuhan tapi kita tidak lihat. Kita hanya lihat yang sebatas manusia bisa. Itu memang manusiawi. Bahkan Nabi Samuel pernah, bahasa Jawanya kecelik. Ketika dia disuruh datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah satunya jadi anak. Ketika lewat anak yang pertama dia lihat ini tinggi besar. Dia berkata secara manusianya. Ini Nabi loh saudara. Dia berkata, wah ini pasti orang yang dipilih Tuhan jadi raja. Tuhan berkata, bukan. Jangan lihat apa yang di depan mata. Manusia melihat di depan mata, yang di luar Tuhan melihat yang di hati. Aku menolak dia. Sampai lewat akhirnya Daud saudara yang dipilih. Itu Tuhan. Jadi jangan pernah lihat orang lain dari apa yang kita bisa lihat secara manusia. Kita akan kecewa. Ini kok rasanya menurut kita kok tidak rohani, tidak begini. Loh, tapi kok hidupnya luar biasa, diberkati dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu apa yang dia kerjakan mungkin di kamar pribadinya dan di tempat-tempat lain. Saudara. Nah, kita lihat akan sikap dua orang saudara Lazarus yaitu Marta dan Maria. Ya, kita lihat dulu ayat 20 sampai seterusnya. Kita lihat dulu tentang Marta. Saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sampai di sini dulu, saudara. Ini Marta, saudara. Kalau kita lihat, terjadi pembicaraan antara Marta dan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, Maria sedih, saudara. Mungkin Maria lebih sedih daripada Marta. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Marta mendengar dan dia kemudian yang datang duluan. Dan dia berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini, waktu itu, waktu dikabari Lazarus sakit, pasti dia tidak akan mati Tuhan. Tapi Tuhan berkata, seperti yang kita sudah baca. Apakah Tuhan langsung membangkitkan Lazarus setelah itu, saudara? Membangkitkan Lazarus enggak? Enggak. Betul ya? Nah. Kenapa? Nanti kita lihat sikap dan perbedaannya dengan Maria. Kita mulai baca lagi di ayat 29 ya. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ.
Perhatikan ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus dan seterusnya. Saudara, kalau kita baru baca ini, dikatakan ketika Maria datang, apa yang dia lakukan, saudara? Dia tersungkur. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia menyembah. Tersungkur itu menyembah. Jadi ketika dia datang, dia sebetulnya menyembah. Menyembah itu artinya apa? Merendahkan hati, saudara. Dan dia ngomongnya persis seperti Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Perkataannya persis sama, tapi yang membuat perbedaan adalah sikap hatinya. Marta, kalau kita baca ya, saya mendapat kesan ini orang yang sok tahu, saudara. Tuhan Yesus berkata, saudaramu pasti bangkit. Oh iya Tuhan, dia pasti bangkit pada akhir zaman dengan orang-orang yang lain. Dia merasa sok tahu, saudara. Sebetulnya itu kesombongan. Nah, seringkali kita juga sama. Kita merasa sok tahu. Padahal kita ini sebagai manusia terbatas pengetahuan kita. Terbatas semuanya secara manusia. Siapapun kita, sehebat apapun, kemampuan kita, kekayaan kita, semuanya terbatas, serba terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas, saudara. Contohnya apa yang terjadi hari ini? Siapa yang bisa menghadapi semua pandemi ini? Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan apapun. Dia tidak terbatas dengan waktu, ruang, jarak, dan sebagainya. Saya ingat akan kesaksian seorang tante saya yang sudah pulang ke surga. Dia mendoakan seseorang di Amerika, waktu itu dia di kota lain, di Indonesia. Dan ketika orang ini doakan, kalau nggak salah sakit. Orang ini jamah Tuhan dan sembuh. Jadi di dalam Tuhan, juga dalam Alkitab ada contoh, bahwa Tuhan itu tidak pernah dibatasi dengan jarak. Kita berdoa untuk seseorang di luar kota, di luar negeri, dimanapun, Tuhan bisa jamah. Ada banyak kesaksian ketika masa-masa ini seperti ini gereja belum kebaktian, banyak orang yang nonton kebaktian lewat YouTube online, mereka dijamah oleh Tuhan. Tetap Tuhan itu bisa bekerja lewat segala cara, saudara. Tentu kalau kita sebagai manusia pengennya datang di gedung kebaktian. Saya pribadi tidak terlalu suka kebaktian lewat YouTube atau online, tidak terlalu suka. Kita sebagai manusia tentu pengen datang kebaktian. Itu menurut saya paling baik, karena ada firman-Nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya Tuhan memang ingin kita nih datang ke gedung gereja untuk beribadah. Ya kalau dalam masa sekarang ada aturan dari pemerintah segalanya. Tuhan tidak pernah terbatas. Dan yang membuat Tuhan bekerja tergerak untuk menolong ketika kita datang dengan sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sikap yang sombong tidak pernah akan menggerakkan hati Tuhan. Tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan bisa dengan mudah menolong kita dengan caranya. Banyak kesaksian yang bisa saya ceritakan. Saya sendiri ngalami. Ketika saya merendahkan hati, Tuhan dengan cepat langsung menolong saya. Padahal sebelumnya saya berdoa, tanya Tuhan gimana ini Tuhan, tidak ada jawaban. Tapi ketika Tuhan menunjukkan sesuatu dalam hidup saya, dosa saya bertobat, saya merendahkan hati, langsung ditolong oleh Tuhan. Itu cara Tuhan. Itu salah satu sikap hati yang Tuhan ingin kita punya di dalam hidup kita, kerendahan hati. Kerendahan hati itu luar biasa. Jadi ketika Maria ini datang merendahkan hati, tersungkur di hadapan Tuhan, saudara bisa baca, dia langsung tergerak. Langsung tanya, di mana kamu baringkan? Di mana kamu kuburkan Lazarus? Akhirnya kita tahu Tuhan membangkitkan Lazarus. Dan poin yang terakhir adalah
kalimat pernyataan yang sudah sering kali kita dengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Buat Tuhan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu bukan masalah, saudara. Kalau kita, secara manusia kita dalam posisi Maria dan Marta, kalau sudah Lazarusnya ada mati, ya sudah. Mau apa, saudara? Secara manusia begitu. Contohnya Marta. Dia percayanya, bangkitnya nanti Tuhan akhir zaman, bukan sekarang ini. Tapi buat Tuhan, entah mati, hidup, entah setengah mati, saudara, bukan masalah buat Tuhan, saudara. Jadi kuncinya apa sih? Percaya, saudara. Kuncinya salah satunya adalah percaya dan tidak kehilangan pengharapan kita. Lebih-lebih di masa seperti ini. Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Kalau kita datang merendahkan hati. Tuhan bisa beri ide-ide yang dari Dia untuk kita ini bisa bisnis, untuk bisa kita kerja, untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan income. Tidak hanya soal materi, jasmani, keuangan, tapi dalam seluruh hidup kita, bagian hidup kita. Mungkin hubungan kita dengan suami istri, mungkin sepertinya mati, saudara. Dengan anak atau dengan yang lain sepertinya mati. Tuhan sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada perkara kematian apapun yang tidak bisa dibangkitkan oleh Tuhan, saudara. Karena kehidupan itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau kehidupan itu ada di dalam Tuhan Yesus, maka setiap kali Tuhan menyentuh sesuatu, pasti akan hidup, saudara. Betul tidak? Itu seperti aliran listrik, saudara. Sumbernya listrik. Saudara colok tangan saudara ke situ, saudara akan kena aliran listrik. Karena ada sumbernya di situ, saudara. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Untuk apapun juga. Untuk hal jasmani, rohani, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, atau bahkan dalam bisnis dan pekerjaan kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup saya. Kalau Tuhan itu berkata, aku jalan, maka selalu ada jalan di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita menghadapi jalan buntu. Kenapa, saudara? Karena kita cari jalan sendiri. Kalau kita bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, selalu ada jalan. Karena jalannya bukan di luar sana, tapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan saya kemudian coba cari atau hitung berapa kata percaya yang ada di perikop ini. Paling tidak saya menemukan kata percaya disebut atau ditulis 8 kali dalam cerita ini. Artinya Tuhan mau berkata, itu kunci dalam hidup kita. Tidak hanya untuk masa-masa seperti ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Iman kita memang akan diuji, dimurnikan. Tapi itu akan jadi salah satu kunci untuk hidup kita bertahan dalam masa-masa seperti ini. Jangan pernah hilang pengharapan dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan, kemudian kita akan berdoa. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini, hanya Tuhan yang tahu, tapi percayalah, jangan pernah hilang harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, tidak pernah ada jalan buntu, saudara. Tuhan bisa bekerja buat hidup kita, memberikan pertolongan, melakukan mujizat dengan caranya. Kadang melewati hal-hal yang supranatural. Banyak, saudara, banyak cerita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sembah Tuhan, saudara. Kita nyanyikan lagu tadi, ketika ku tak melihat jalanmu. Kita mau berkata, nyanyikan ini sebagai pengakuan iman kita, pengakuan hati kita. Jangan hanya sebagai nyanyian biasa. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan aku takut, aku lihat begini, aku takut Tuhan. Rasanya susah untuk percaya, minta kepada Tuhan, jujurlah kepada Tuhan. Saudara ngaku atau tidak ngaku, Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hidup kita. Hidup kita ini terbuka, seperti buku terbuka. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita datang kepada Tuhan.
jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ceritakan, ngomong dengan Tuhan keadaan saudara hari-hari ini. Dan katakan, Tuhan, di tengah-tengah saat aku tidak melihat jalan, bahkan seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi aku mau pegang janji firman-Mu, Tuhan. Aku mau tetap berkata, hatiku percaya kepadamu, Tuhan. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu untuk tetap percaya di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa tetap percaya kepadamu. Tidak kehilangan iman kami, Tuhan. Tidak kecewa dengan Engkau, Tuhan. Tidak meninggalkan Engkau. Tapi kami tetap mengikuti akan jalan-jalan-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan bekerja menurut cara-Mu dan waktu-Mu, Tuhan. Karena cara kami dan waktu kami bukanlah waktu-Mu dan cara-Mu, Tuhan. Kau punya 1001 cara untuk mengadakan mujizat, untuk memberikan pertolongan, menolong hidup setiap kami. Apapun yang sedang kami perlukan hari ini, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan. Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Engkau tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kami, Tuhan. Engkau bisa mendatangkan burung gagak untuk memelihara Elia ketika pada masa-masa yang kering. Maka Engkau juga bisa mengirimkan burung gagak untuk menolong kami dan memberkati kami. Biar Tuhan kami tetap berharap dan percaya kepada-Mu, mengandalkan Engkau lebih daripada yang lain, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
sekali lagi datang kepada Tuhan. Saya membacakan di dalam kitab Yeremia, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan, biar seperti firman-Mu ini, kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan manusia atau berharap kepada siapapun. Biar harapan kami dan sandaran kami hanya Engkau Tuhan. Karena Engkau berkata ketika kami mengandalkan Engkau, berharap kepadamu, percaya kepadamu, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak takut dengan tahun kering, tidak tetap hijau di masa-masa yang susah, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah, tidak khawatir Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, kami mau berharap dan mengandalkan Engkau. Lebih daripada apa yang kami bisa rasakan, kami bisa lihat dan kami bisa lakukan Tuhan. Karena Engkau bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan, jauh melebihi semua yang kami rindukan Tuhan. Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu untuk tetap percaya kepadamu dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus hidup dalam persekutuan dengan Engkau, hidup dalam firman-Mu dan melakukannya, sehingga kami seperti pohon ini Tuhan, seperti pohon yang tetap menghasilkan buah, yang tetap hijau dan segar di masa-masa yang kering dan di masa-masa yang susah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, atas gereja ini Tuhan. Angkat tangan kita semua saudara. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, khususnya yang sedang mengalami masa-masa yang berat dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau turun tangan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau turun tangan, datang kepada Tuhan sebagai seorang anak datang kepada bapaknya Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sebagai seorang anak datang kepada Bapa. Karena Dia Bapa kita yang baik dan kita anak-anaknya. Kalau kita datang merendahkan hati sebagai anak kepada Bapa kita juga, Dia akan dengan cepat bisa menolong kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah memberikan ular ketika kami meminta roti atau memberikan batu ketika kami meminta ikan. Kami mau percaya kepada kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Biar firman-Mu terus Engkau bicara dalam hidup kami lewat Roh-Mu yang kudus Tuhan. Menguatkan hati kami, manusia batinnya kami, sehingga kami terus kuat di masa-masa seperti ini dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Thomas untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya saya akan sampaikan pengumuman untuk Tuban Blessing minggu depan. Karena bertepatan dengan tanggal merah yaitu sementara diliburkan. Dan akan diadakan kembali pada minggu berikutnya. Dan pada hari Sabtu tetap ada ibadah youth untuk pemuda, remaja, boleh datang bersama-sama di tempat ini, biasanya di hall depan, kalau tidak sedang dipakai latihan juga di hall belakang. Ya nanti bisa kontak
ke nomor yang ada di Warta, biasanya itu ada, untuk bisa datang bersama-sama. Baik, terima kasih. Itu yang Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari kita bangkit berdiri bersama. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak, biarlah pujian yang berkumandang dalam bait-Mu atas harapan setiap umat-Mu yang hadir maupun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bahwasanya Engkaulah yang memberkati, Engkaulah penyembuh, dan Engkaulah yang memulihkan keadaan kami. Hamba-Mu yakin bahwa Engkau tetap memiliki belas kasihan dan tidak pernah menginginkan satupun di antara umat-Mu kalau boleh mereka binasa. Pakailah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi wadah untuk menampung orang-orang yang kehilangan harapan. Mereka yang senantiasa mencari akan kedamaian. Hamba-Mu yakin Engkau akan mengeluarkan di bawah ambang pintu bait suci-Mu air kehidupan untuk menjangkau setiap umat-Mu. Terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya. Engkau berkati akan setiap
pelayanannya dimanapun Engkau telah mengutusnya. Jadikan saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan memberi pengharapan mereka yang sedang berputus asa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan hati percaya dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena engkau adalah umat pilihannya. Kemanapun engkau pergi dan datang, engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus akan menyertaimu, tiba kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan perlipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau kerjakan, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.